Pak Zulfikar. Soalnya gini, itu aja sih Pak Zulfikar, maksud saya gini, sering sekali teman-teman muslim yang sering ini saya sering kali ke gap, dan itu ada sih beberapa teman yang udah nge-report, cuman gak ada diproses sampai sejauh ini gitu. Cuman kalau Pak Zulfikar mengatakan ini room bapak buka secara terbuka dan udah 70-80 viewers ya di saya ya, yang menonton live-nya bapak, berarti nanti ini saya DM sama bapak Boleh, kalau boleh. memang dugaan saya tidak diproses ya Pak. Boleh, kalau ada laporan. Ada yang ingin saya boleh tanya, Bang Jul? Ya, boleh. Satu-satu. Saya dulu ya, sebentar ya. Begini Mbak Ya, Diana. silakan. Mohon maaf Pak, sebentar ya. Begini Mbak Diana. Ingat di awal tadi sudah jelas kalau monolog. Kalau dialog, diskusi, di situ ada Kristennya, ada Muslimnya, susah untuk mengusutnya pihak keamanan karena itu kan lagi diskusi gitu loh. Jadi susah untuk ininya untuk memprosesnya. Saya akan ongkosi, saya kasih upah lah, sepantasnya saya kasih upah. Saya kasih inapkan di hotel yang bagus, kita kasih makan, pulang kita ongkosin, kita kasih uang lelah, keamanannya kita jamin. Lu kurang apa lagi kita? Ayo, tapi kalau kamu sendirian ngomeli ajaran orang lain, apalagi menghina Rasulullah dengan seenak udulnya, masa Rasulullah mau dipenggal kepalanya, Rasulullah dikatakan pikun, ini kan berbahaya omonganmu begitu itu. Itukah yang diajarkan Yesus kepada kalian? Ya, kami itu bertindak karena ada penistaan. Kalau tidak ada penistaan ya saya enjoy aja. Buat apa saya itu capek-capek buru orang ini? Buat apa? Nggak ada gunanya. Lebih baik saya itu ngerjakan yang lain. Jadi petani kayak nanam tebu atau nanam singkong. Tapi kalau agama saya itu dinistakan, ya jangan salahkan saya kalau saya itu bergerak dengan semua jamaah YCC. Saya akan gerakan semua dari semua elemen. Ingat, jamaah kita terjebar kemana-mana. Jamaah kita kemana-mana. Dan ini sebentar lagi ini tadi Bang Glenn udah telepon dengan saya. Dari YPMA juga segera melaporkan data, kalau perlu nanti saya kirim semuanya ya, dari Andaryati STH, disebarkan aja di grup-grup Malang. Ini bikin malu Arekmania ya, Arema bikin malu. Oh iya Kang Ade, belum saya buka karena nanti Bang Ade naik ini gambarnya hilang. Modelnya beda karena ini pakai komputer ya. Nanti aja saya buka. Itu loh. Kalau mau berdiskusi, ayo ngomong dengan saya Pak Jul. Saya mau berdiskusi dengan siapa? Dengan Riba, dengan Juma. Ngomong dengan saya. Akan saya taruh di mana? Entah di Makassar, entah di Surabaya, atau di kotamu lah, di kota Malang, dekat dengan rumahmu. Saya akan ongkosi keamanannya. Kami akan bekerja sama dengan Polda setempat. Minta didatangkan keamanan untuk menjaga kamu. Nah, buktinya kami sukses ya, di Jogja kami sukses. Ada Pak Pendeta Hendritan, ada Esra Soru, ada Pak Pendeta Asali. Itu yang kami kerjakan. Ya, betul ini ya. Ini tulisan apa ini? Tulisan nggak tahu nih, tulisan Thailand atau apa. Ya kalau dirasa saudara saya itu menghina ajaran kalian, ya laporkan, jangan mewek-mewek di sini. Ini fotonya Victoria Alda Setiawan ini, alias Ki Ahmad, alias Viko. Itulah. Nah, foto ini itu adalah milik umum. Semua bisa mengakses, semua bisa mendistribusikan. Karena ini sengaja ditaruh di ini ya, di Google Map
sengaja ditaruh di channel dia, sengaja ditaruh di FB dia. Tuh, nggak salah kita. Itu properti itu sengaja dia upload di dunia media sosial untuk menjadi terkenal. Ya udah kita bantu. Gimana nih? Kurang baik bagaimana kita? Gimana kurang baiknya kita ini? Nanti kalau sudah ketangkep mewek-mewek, berak darah kamu nanti kalau sudah ketangkep. Saya jamin kamu berak darah. Makanya itu sebelum berak darah, ya udah kamu kooperatif, datang ke rumah, klarifikasi di kantor polisi. Nanti biar dari kepolisian yang memproses semuanya ini. Iya, satu persatu ya teman-teman. Duh, kecil suaranya ya. Masa suara saya kecil? Masa suara. Cek. Kecil kah suara saya ini? Ya itulah kami ya. Kami yang di sini itu melakukan tindakan-tindakan yang terukur, tertakar, tidak asal-asalan. Tadi banyak Kang Ade yang masuk ke sini. Wah, menghujat lainnya sebagainya. Kalau debat kok main lapor, kalau debat main lapor. Ini memang orang ini goblok kali ya. Saya itu ngerti kok. Kalau dalam diskusi perdebatan itu sulit untuk dilaporkan. Yang saya laporkan waktu dia monolognya berjamaah lagi. Apalagi ada pemalsuan di sana, monolog itu seolah-olah Kristen, dia itu seolah jadi Islam. Setelah kita cek ternyata status dia itu orang ngoten, orang Kristen tuh kan. Itu orang kayak begitu. Oh nggak boleh, Tarsan Romame kita nggak boleh main hakim sendiri. Cuma saya bilang begini ya, bila mana ada teman-teman yang bisa mengetahui keberadaannya terus ketemu dengan dia, jangan dibuat brutal ya, atau adakan penangkapan yang tanpa izin, nggak boleh. Harus kita serahkan kepada pihak kepolisian. Tapi saya juga berdoa semoga kalau ada saudara saya yang menemukan dia itu, saya berdoakan agar kilap gitu aja loh. Dari siapa ini akun yang baru? Kiamat masih lab ya, syukur ya, silakan. Mumpung dia itu masih belum naik statusnya ya, silakan dipuas-puasnya untuk lab, silakan dipuas-puaskan untuk menghujat. Saya persilakan. Itu hak dia. Wong itu TikTok dia sendiri, akun dia sendiri, HP-nya sendiri. Biar dia lab, biar dia puas. Semakin banyak menghujat, maka semakin banyak data yang kita dapatkan. Kan enak kan? Maka hukumannya bisa berlapis nanti itu. Gitu loh caranya. Kejang-kejang kan kalian? Ini mana nih oten-oten yang ngirim koin ini? Mana ini oten? Mana koinnya oten? Yang muslim, tolong saudaraku yang muslim lebih baik sumbangkan kepada saudara-saudara kita yang memerlukan ya. Kalau di sini saya hanya menguji. Oten kan katanya, wah manusia pilihan, agama kasih. Nah ini kasih satu koin aja kagak ada. Dasar umat kere kalian. Mana ini koinnya? Kali-sekali kayak dikasih 10 singa gitu atau 20 singa sekali-sekali. Masa itu tadi nggak salah ada satu oten di sini. Ngasih cuma satu. Apaan itu satu? Kere ya kalian itu. Dasar umat melarat. Kasih itu koin yang banyak gitu loh. Apa itu yang paling gede itu apa? Kok singa atau paus ya? Saya nggak ngerti itu. Nggak ngerti. Oh singa yang paling gede nih. Saya mintanya ke oten kok. Oh, gajah. Kalau dalam 1 minggu tidak ditangkap gimana? Itu urusan polisi lah, bukan urusan saya itu. Oh, itu urusan polisi itu, bukan urusan kita. Iya, tasar rumah punya domba kak. Dasar umat kere kan domba-domba itu, oten-oten itu. Ya udahlah, ini Miss Esther ini kan oten. Mana koinnya? Mana koinnya?
Pelit kamu itu. Iya, kere kikir bin medit. Oten ini. Nah, ini sebentar lagi tim kita dari Malang akan merapat ya. Moga-moga ibunya Ki Ahmad ini lagi santai, tidak ada kesibukan, dan kita akan wawancarai. Terus kita minta izin untuk bisa kita share di media sosial ya, untuk dari mulutnya ibu beliau supaya meminta si Ki Ahmad ini pulang lah, untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan. Dari timah panas. Aku lagi nyancengi Oten ini. Oten, mana nih? Koinnya mana? Jadi yang kita laporkan ini ya teman-teman, betul loh, yang kita laporkan ini sesuai dengan prosedur. Maka dari itu ya, buat saudaraku yang lain iman, yang sebangsa setanah air, silakan kalian berdebat dengan baik, tapi janganlah kalian tuh monolog sendirian terus mengatakan atau mengancam Rasulullah mau dipenggal kepalanya, Rasulullah dikatakan pikun. Ini kan menyakiti hati saya, mungkin menyakiti muslim yang lain. Jangan. Kalau berdebat dengan baik. Nah, kalau mau berdebat secara offline, hubungin saya, akan saya sediakan tempat yang layak, saya sediakan keamanan yang layak. Kalau mau berdebat itu ya silakan, berdebatlah dengan baik, jangan sampai menimbulkan huru-hara. Itu yang saya maksud. Dan sekali lagi, foto-foto yang ada di sini itu saya dapatkan dari Google, dan jelas di status dia ataupun di postingan dia di FB, dia itu pengen terkenal kok. Dia jualan ini ya, jadi brokernya sekam, dia juga jadi brokernya telur, juga dia jualan gitar. Ya udah, kita bantu loh, kita bantu untuk lebih terkenal lagi, karena dia niatnya pengen terkenal, pengen diketahui gitu loh. Iya betul, dia juga jualan gitar. Ya udah, wong itu semua orang bisa mengakses kok. Coba aja ketik di Google, ketik namanya Victor Alda Setian, muncul semua itu. Ayo, cara ada yang ini. Dah. Tuh, makanya jangan suka jangan suka menistakan agama orang lain. Kalau saya itu membaca Bible terus saya itu membicarakan agama kalian yang keluar dari pokok-pokok ajaran kalian, kan kalian pasti jelas marah. Jelas marah. Makanya itu nggak mau membicarakan agamamu. Dari Diana Febri ini kan Oten sepertinya, tapi ada data dan dibahas. Kenapa Bapak marah? Loh, saya nggak marah kok. Dari tadi saya nggak marah. Saya malah minta koinmu, Diana. Mana koinmu? Kok curhat di sini? Yang saya laporkan itu waktu dia monolog mengatakan mau menebas lehernya Rasulullah. Yang Nabi saya dihina sedemikian rupa. Coba kalau saya itu menghina junjunganmu, menghina sesembahanmu, ya kamu kan marah. Yang saya laporkan waktu dia itu monolog. Kalau berdebat, bukan hak kami melaporkan. Enggak, kalau debat ya debatlah, debat dengan baik. Itu bukan urusan saya. Ada itu, saya punya rekamannya, dia monolog sendirian atau monolog berjamaah, ada rekan-rekannya. Membicarakan Al-Quran, membahas Rasul kami, Nabi kami yang kami cintai. Itu yang sedang saya laporkan.
Itu loh, biar ngerti, biar paham. Jangan jadi umat goblok lah otan-otan ini. Jadi yang pinter lah. Nah ini Om Eja, UU penistaan hanya berlaku untuk umat lain. Nah ini namanya baper. Ya ini betul-betul baper ini. Baper mewek-mewek di sini. Undang-undang penistaan agama itu diciptakan, digagas bukan hanya orang Muslim, orang Kristen juga di situ. Baik, saya akan turunkan tangga ini, Bang. Saya lagi pengen ntar ya. Yang saya drag mau naik. Nah ini, yang saya sudah modenya mode begini. Om Eja, kalau dirasa saudara saya ini menistakan agama kamu atau junjungan kamu, laporkan, rekam itu ya, yang kiranya itu dianggap menistakan agama kamu, rekam, ntar ya saya naikkan satu, tak ajarin jalannya kamu, ntar, rekam, satu, bentar. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, saya ganti modenya ini. Sebentar. Oh, ini ada yang mana ini? Bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Suaranya kecil ya? Masa kecil suara saya? Suaranya kecil apa gede? Satu. Ya, gede. Ya, Wah, gede kan. Ya udah, Kang Ade gantian. agak kecil tadi bang. Nah, gantian. Kecil bang kalau jauh dari mic-nya. Oh, ya udah, gantian. Aku lagi ngerokok ini. Gantian ngobrol tak ini dulu anunya. Sama, aku juga lagi ngerokok. Nah, udah, ditutup aja kameranya. Iya, jadi gini ya. Dari pihak Muslim juga, kalau memang itu tidak sesuai ya, dan itu monolog, boleh dilaporkan, boleh direkam, boleh dilaporkan. Saya bantu. Karena di dalam Muslim sudah jelas dilarang menghina sesembahan orang lain. Baik, maksudnya sesembahan orang lain itu bukan hanya Kristen, baik Hindu, Buddha, mau apapun, itu bisa diproses. Kalau memang buktinya valid, itu yang penting. Saya bantu sok, nggak apa-apa. Saya juga nggak suka ada muslim-muslim yang menghina seperti itu. Ya, baik saudara-saudara yang di bawah ya, buat Kristen-Kristen gitu ya. Oknum bukan Islamnya, berarti oknum Islamnya itu yang nggak ini ya, oknum Muslimnya itu yang nggak benar, bukan Islamnya. Makanya kalau melihat Islam itu jangan dilihat dari Muslim. Banyak Muslim yang suka mabok berzina juga banyak. Nah gitu, dia tidak mencerminkan Islam. Oke, dia orang Muslim gitu. Tapi kalau seandainya nih ya, kalau seandainya ada yang menghujat tanpa data, tanpa pengetahuan, itu boleh dilaporkan. Aku bantu, aku pasang badan, bantu aku bantu. Ya, mungkin silakan yang lain dulu. Ya, selamat siang semuanya. Pak Zulfikar, selamat siang. Selamat siang, Mbak Diana. Ya, selamat siang, Diana. Pak Fadlek, Siap. suara saya doubling nggak ya? Ya, doubling dikit nggak apa-apa, yang penting jelas, yang penting kita jelas. Ya, silakan. Ada yang perlu disampaikan Begini, atau apa? Pak. Begini. Saya juga tipikal orang yang sangat-sangat tidak mau menghina junjungan orang lain ya. Karena apa? At least itu kan junjungan kita masing-masing toh. Silahkan kalian dalamin semuanya, silahkan, tidak ada yang pernah mempermasalahkan. Tapi tadi Bapak Pak Sedlek ngomong begini, saya pasang badan saya di depan gitu. Apabila ada rekaman,
dan yang lain-lain. Saya mau tanya sama Pak Sidlek, caranya bagaimana menyampaikan sama Pak Sidlek? Soalnya beberapa rekaman yang memang benar-benar pihak teman-teman dari sebelah itu sering sekali membolak-balikan isi Alkitab dan sering sekali menghina junjungan kami. Caranya bagaimana supaya itu laporan memang benar-benar naik dan diproses? Jangan cuma teman-teman kita sebelah, teman-teman kita yang pada diproses, cuman teman-teman yang dari teman-teman Islam itu tidak ada yang menurut saya diproses gitu. Bagaimana caranya, Pak? Gini, saya yang jelaskan, karena saya itu kapasitasnya adalah ketua umum dari yayasan, nih ya. Jadi kalau Mbak Diana ini ada datanya, ingat ya, datanya itu diusahakan yang monolog. Yang monolog, rekam. Terus dicatat ini akunnya siapa, jam berapa, tanggal berapa. Dimasukkan ke flash disk, buat laporan, berikan ke kepolisian terdekat. Di Polres juga bisa, di Polda juga bisa. Nggak usah jauh-jauh ke Polres tempat aja bisa. Dan bila mana prosesnya tidak terlaksana, itu kemungkinan datanya kurang kuat, diproaktifkan, ditanyakan lagi. Bila sampai kalau nggak salah itu sampai 1 bulan belum ada proses, panggil tim kita JCC, panggil saya, Pak Jul, ini kenapa kok nggak bisa diproses ini, kenapa? Saya akan bantu, itu bantuan kita kepada teman-teman Kristen yang merasa junjungannya dihujat atau kitab sucinya itu diobok-obok. Tapi ingat ya, itu yang monolog. Kalau berdiskusi sulit itu, karena dua-duanya akan kena, baik Kristen maupun Islam kena. Diusahakan yang monolog ya. Itu Mbak Diana. Apalagi yang mau ditanyakan? Pak Zulfikar, soalnya gini, itu aja sih Pak Zulfikar, maksud saya gini, sering sekali teman-teman Muslim yang sering ini, saya sering kali ke gap. Dan itu ada sih beberapa teman yang udah nge-report, cuman gak ada diproses sampai sejauh ini gitu. Cuman kalau Pak Zulfikar mengatakan ini room Bapak buka secara terbuka dan udah 80 viewers ya di saya ya, yang menonton live-nya Bapak, berarti nanti ini saya DM sama Bapak. Kalau memang dugaan saya tidak diproses ya Pak. Boleh, kalau ada laporan. Ada yang ingin saya boleh tanya, Bang Jul? Ya, boleh. Satu-satu. Saya dulu ya, sebentar ya. Begini Mbak Ya, Diana. silakan. Mohon maaf Pak, sebentar ya. Begini Mbak Diana. Ingat di awal tadi sudah jelas kalau monolog. Kalau dialog, diskusi, di situ ada Kristennya, ada Muslimnya, susah untuk mengusutnya pihak keamanan, karena itu kan lagi lagi diskusi gitu loh. Jadi susah untuk untuk memprosesnya. Nah, kalau monolog begitu, kalau monolog bisa diproses dengan catatan. Iya. Kita ada buktinya, ya kan? Ada bukti, terus ada rekamannya, jamnya. Ada Pak. Jadi begini. Nah, gini Mbak, cuman kalau kan, sebentar. Oh. Kalau seandainya Mbak juga jangan melaporkan sendiri. Jadi mail tempat teman Anda juga di daerah lain sama melaporkan hal yang sama, jadi kuat gitu loh pelaporannya. Itu saya kasih jalan aja sih. Jadi kalau dari Jakarta ada, dari Riau ada, dari Medan juga ada ya. Terus wah, ini udah banyak laporan nih dari setiap daerah dengan laporan hal yang sama. Ini bisa cepet diproses, tapi dengan catatan monolog ya. Begitu. Lanjut. Ada satu hal yang saya mau tanya Pak Jul. Ya, silakan. Begini Pak Jul, saya sangat menghargai dengan adanya organisasi ataupun lembaga yang dibuat oleh Pak Zulfikar ini. Artinya tidak akan berpihak kepada yang Muslim maupun yang saudara-saudara kita yang Kristiani. Dalam persoalan kemudian yang menjadi hal yang diproses tadi itu kan yang monolog ya. Atau kemudian kalau monolog di sini kan hadirnya juga kan di kalangan tertentu, umpamanya dalam kelompok itu tertentu hadir. Kemudian dia monolog, itu berarti bisa dikategorikan dia itu kan memaparkan tentang agama orang lain, tapi dia ada hujatan-hujatan di dalamnya. Seperti itu barangkali menurut saya. Tetapi kalau dia dalam dialog, dalam satu room, kemudian jadi menghujat tadi itu, ini harus ada sebuah ketentuan tentang dimaksud dengan hujatan dalam
dalam dialog dari satu room, kemudian ada terjadi dialog antara berbagai agama tadi itu, kemudian terjadi hujat menghujat. Yang saya lihat juga kemudian bahwa jika diajukan di depan hukum kemudian menjadi sebuah delik tadi ini, perkara-perkara yang ada yang lalu itu kan sebenarnya menurut saya begini, tidak semua yang kemudian didelik tadi itu walaupun dia menolak, tetapi kalau dia kemudian berangkat dari pernyataannya dia tanpa dia menghujat bahwa ini dikatakan dalam kitab suci agama tertentu, itu saya rasa tidak jadi masalah. Umpamanya yang kita masalahkan, umpamanya yang saya angkat sebagaimana di dalam Al-Qur'an berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam. Itu kan tidak menghujat namanya. Kecuali saya menghujat dalam artian apa? Saya akan menuduh jelaskan. macam-macam umpamanya. Ya. Iya. Yang namanya penistaan atau penghujatan itu adalah seseorang yang di luar agama tersebut membuka kitab suci, menarasikan keluar dari pokok-pokok ajaran tersebut. Ya kena itu. Tapi kalau ada orang Kristen membaca Al-Quran sesuai dengan terjemahan, itu biasanya kan terjemahan ya Pak ya, sesuai dengan terjemahan, tidak keluar daripada pokok-pokok ajaran tersebut, aman. Saya jamin aman. Ya, saya jamin aman, itu tidak akan kena delik penistaan karena hanya membacakan konteks. Konteks itu yang kita bacakan. Ya seperti contoh Gracia Pelo, dia membaca hadis mengenai perkawinan Rasulullah. Bacaannya benar dia bacanya, tetapi di situ ada narasi penambahannya, ada tuduhan-tuduhannya, ada tendensius ke sana. Dikatakan Rasul itu pedofil, dikatakan Rasulullah ini, ya maaf bahasa kasar gitu ya. Saya nggak bisa sebutkan di sini bahasa kasarnya terlalu vulgar. Nah ini dia kena. Tapi kalau dia membaca narasi sesuai dengan apa yang ada di hadis tersebut, aman Pak. Nah kalau dia mau membantah dengan monolog ya, membantah dengan hadis itu, referensinya kan ada hadis yang lain. Hadis ini kok mengatakan begini, hadis ini kok mengatakan begini. Konteksnya itu bertanya, membacakan sambil bertanya, kok kesimpulan di hadis ini begini, hadis ini begini. Hanya bertanya, itu aman Pak. Jangan membuat kesimpulan. Iya, saya mengerti sudah Pak. paham, ya? Ternyata bisa dikategorikan dia didelik tadi itu jika dia menafsirkan kemudian ada semacam apa tuduhan macam pedofil tadi itu kan kasar sekali itu. Betul. Sementara hadis itu atau firman itu tidak menyatakan seperti itu. Saya setuju itu Pak. Iya. Ya. Sebagai contoh begini Pak, kalau saya baca Bible sesuai dengan konteks, katakanlah Yohanes 17 ayat 3 kan, ayat-ayat golden itu. Terus saya menarikkan sendiri. Oh, berarti si Yesus ini bukan Tuhan ya. Ternyata Yesus ini jelas-jelas ini seorang utusan. Wah, berarti Yesus itu bukan Tuhan. Nah, itu sudah penistaan itu, Pak. Karena umat Kristen tidak meyakini Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu Tuhan kan? Nah, ada umat muslim monolog membicarakan agama kalian yang keluar dari keimanan kalian. Kena dia. Itu Pak, makanya kami sangat berhati-hati dan saya pribadi nggak pernah monolog. Kalau umpamanya Bang begini Bang, di dalam Al-Quran menyebutkan tentang bahwa terjadi perselisihan di antara mereka. Umpamanya di dalam Al-Maidah yang tadi Bang, ayat 54. Saya membacakan sesuai dengan firman Allah yang menurut terjemahannya seperti itu. Terjemahan siapapun, mau Depa kek, mau apa kek. Apakah itu juga termasuk dalam soal penistaan? Sementara Al-Quran sendiri menyatakan di situ. Gini Pak, tuh mungkin di ranah dakwah tentang tafsir Al-Quran atau tentang pembacaan Al-Quran itu nggak ada masalah. Mau monolog ya, mau dialog itu nggak ada masalah. Kalau tidak lepas dari rule, umpama begini ya. Umpama begini, kalau seandainya membacakan Al-Quran, di Al-Quran kan nggak ada Yesus, betul nggak? Nah kalau dia monolog mengatakan Yesus ini seperti ini, Yesus ini seperti itu sudah menyalahi aturan walaupun melihat dari konteks dari Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran, ini saya jelaskan, di dalam Al-Quran tidak satupun dikatakan Yesus tidak ada. Yang ada itu Isa Al-Masih, Isa bin Maryam, itu bisa masuk, itu nggak ada masalah. Tapi ketika dia membawakan Al-Quran tapi diganti dengan Yesus, ya Yesus Kristus, ya itu sudah menyalahi aturan. Saya tidak setuju. Saya sebagai Muslim tidak setuju. Silakan monolog dengan Al-Quran tapi jangan bawa-bawa Yesus.
Karena Yesus itu adalah yang diimani oleh orang-orang Kristen. Tapi Jadi kalau gini, kita Mas Edwek. Salma sih nggak ada masalah. Mas Edwek, maaf Gitu. saya potong. Ya. Maaf saya potong. Jadi berarti kalau misalnya ada nih, ini sering sekali terjadi ya, dan saya gimana ya Pak? Ini yang perlu saya mau cari solusinya. Sering sekali teman-teman Muslim, mereka itu sesama Muslim bercerita dan bernarasi itu bukan, saya heran. Mereka tuh kenapa sih? Kalau memang mereka mau menginjili, silakan. Ini kalau kita ya orang Kristen ya, saya Kalau bukan ada orang Kristen. muslim yang berbicara dengan muslim Sebentar, membicarakan Pak. agama kalian itu monolog itu namanya. Karena Nah, dia itu iya makanya saya gini Pak, makanya ini yang mau saya minta solusi gini. Kebetulan Pak Sedlek tadi ngomong, saya akan pasang badan, saya akan di depan gitu. Nah, artinya kan saya perlu ya, pembuktian toh dengan ini. Terus gini Pak. Nah, sering sekali gini Pak, kalau kita di Kristen ya, kita tuh kalau di dalam room sering kebanyakan tuh memberitakan firman Tuhan. Nah, ada masuk naik Muslim itu kan artinya perdebatan. Tapi yang herannya ada satu room Muslim, mereka itu sesama Muslim semuanya Pak. Tapi yang mereka bahas itu tentang Kristen dan menambah-nambahkan. Itu pertama. Dan yang kedua yang saya herankan Pak, mereka menambahkan, makanya saya pernah naik karena itu asing ya, sangat aneh di telinga saya. Saya bilang begini, emang ada Yesus Kristus di Al-Quran kalian? Kalau ada Yesus Kristus di Al-Quran, benar kata Pak siapa tadi, Pak Sadilek atau siapa? Nah, kalau memang ada Yesus Kristus di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran kalian, tolong tunjukkan sama saya. Ada nggak? Saya tanya kembali ke Assalamualaikum, Bapak yang ada di sini. Bang Zul. Sebentar Bu Rizky. Ya. Saya tanya di sini Itu sama di room, teman-teman. maaf saya potong Mbak Diana. Itu di room siapa itu? Kan Anda tahu harus melihat itu room siapa. Kalau ada teman Muslim yang menolak begitu, coba Anda sebut itu room siapa. Biar Sering kami juga sekali, tahu. Biar juga, sering sekali. kalau di saudara Anda, sebentar dulu. Kalau di saudara Anda Yusuf Api Palsu, Warung Kitab, terus itu lagi Kiamat, warungnya Kiamat itu, roomnya. Mereka semua menolak loh. Iya. Di Mereka sini jangan Bu, hanya di Muslim saja. Anda harus juga tahu di room saudara Anda. Ibu, apa sih Begitu ini loh. orang? Sebentar, saya masih mau ngomong. Gini. Masalah saya tahu siapa yang Anda bahas. Sekarang itu di Tahu room saya. Zuma sering sebentar Ibu, sebentar. Sering sekali di room Ya, Zuma. silakan. Sebentar. Sering sekali di room Zuma dan teman-temannya siapalah itu, sering sekali mereka seperti itu dan sering sekali mereka mengatakan di situ ada Yesus. Aneh kan? Grup Silakan. api. Kalau sebentar dulu. Nah, sebentar Silakan, Bu, saya kalau belum ada- selesai. Sebentar, saya belum selesai Bu. Sering sekali di grup api itu dibahas, mereka menolak. Nah, ketika saya bertanya dan naik, emang ada Yesus di Al-Quran kalian? Jawab saya. Itu saya tanya. Nah, kalau Ibu bilang terkait dengan kiamat bla 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 dan yang lain, itu bukan urusan saya. Karena apa? Loh, Karena makanya jangan Anda sebentar, melihat Ibu, sisi saya lain, belum sisi selesai. lain. satu. Tahan Sebentar, dulu. saya belum Beri kesempatan, selesai. beri kesempatan biar kita paham. Iya. Iya, Saya belum lanjut, selesai. lanjut. Nah, kalau Ibu bilang begitu, kiamat, peacekeeping, semua satu-satu mereka diproses. Nyampe. Artinya apa? Laporan yang sudah sampai ke pihak hukum, ke pihak badan kepolisian sudah nyampe semuanya. Nah, teman-teman dari sebelah yang sering monolog itu sudah dibuat laporannya. Sampai sekarang prosesnya kemana? Nggak ada. Itu yang mau saya tanyakan. Buktinya sebentar Bu. Buktinya kiamat sudah diproses. Kiamat sudah diproses dan banyak lagi teman-teman Kristen yang sudah diproses. Tapi ini teman-teman Muslim yang mau nolok di mana prosesnya? Apa sampai sejauh mana? Sudah Oke, dilaporkan? Mbak Diana. Gimana itu? Ya, sebentar ya Bu, tahan dulu. Ini ada Iya, ya, ahli Bang hukum Zul. kita Lanjut, Bang Zul. dari Oke. pengacara kita Bang Glenn. Dia seorang malap. Silakan Bang Glenn untuk memberikan edukasi buat kita semua. sampai ketika hasil 1 juta di 3 bulan awal. Mbak Diana, kalau memang laporannya sudah ada, tolong dibuktikan laporannya dong. Kalau memang sudah ada laporan, kalau sudah ada laporan buat anggota API, buat komalnya API, udah ada laporannya, tolong disampaikan di mana biar kami bantu prosesnya kalau memang betul. Karena di sini hukum itu tidak memandang
status seseorang, tidak memandang keyakinan seseorang. Hukum itu memandang semua orang itu sama, equality before the law itu sama. Itu harus kita tegakkan. Jadi memang kalau ada laporannya mana, di mana, di polsek mana, polres mana, atau di polda mana, nggak apa-apa, kita bantu kalau memang betul. Tapi jangan juga kecewa, sakit hati kalau laporan itu ternyata tidak terbukti, ya kami lapor balik. Begitu aja, nggak apa-apa kok. Kita sama-sama bantu aja. Ya betul ya, Mbak Diana dan teman-teman muslim, teman-teman yang di sini. Saya juga pernah melaporkan beberapa orang, juga itu ditolak, bukan ditolak ya, nggak ditindaklanjuti. Dan kami sadar ternyata laporan kami kurang kuat bukti-buktinya. Makanya itu pesan saya, baik Islam maupun Kristen, kalau dikiranya ada penghujatan yang monolog terutama, segera direkam aja. Direkam tanggalnya, waktunya, di rumah mana, akunnya siapa, komplit itu. Ini akan membantu proses pihak kepolisian untuk mengadakan gelar perkara. Gelar perkaranya dari mana? Dari bukti yang kita berikan ke pihak kepolisian. Itu yang diperlukan oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian juga nggak berani sembarangan. Kalau dia menentukan orang ini katakanlah penista, sedangkan buktinya kurang, maka pihak kepolisian yang memproses itu kena pasal dia itu. Dan kita ingat, pihak kepolisian itu profesional bekerjanya, tidak ecek-ecek pihak kepolisian itu. Dan sekali lagi, saya melaporkan itu cukup banyak yang laporan saya itu mental. Ada yang berhasil, ada yang mental. Kita fair dalam hal ini. Kami informasikan kepada saudara-saudara Kristen. Dan saya pribadi tidak suka, tidak setuju ada umat muslim yang menjelekkan agama orang lain tapi monolog. Saya pribadi tidak senang itu. Dari dulu sudah, waktu JCC masih ada, saya sangat ketat dalam hal ini. Kalau membicarakan agama orang lain tanpa ada orang Kristen, jangan dibicarakan, karena itu adalah keimanan mereka. Itu ya Bu Diana. Mungkin ada tambahan dari Bu Diana atau teman yang lain, silakan. Yang penting di sini Pak, karena tadi Pak Sedlek langsung emang benar-benar nginfoin, ditambah lagi dengan gini, saya sebenarnya udah gedek ya, tapi ya udahlah gitu. Tapi ini saya mulai apa ya, mulai meyakinkan diri karena sudah ada penguatan ya dari kalian berdua, bahwasanya kalau emang seperti ini lagi saya temui, baik, soalnya kita ada satu tim emang benar-benar nge-report, emang gak ada diproses sampai sejauh ini, malah teman-teman Kristen yang kebanyakan diproses. Nah teman-teman Islam yang lainnya ya sudahlah. Yang penting untuk ke depan, saya ngomong ke depannya ini ya, karena data-data itu semuanya saya sudah kasih, tapi ya saya nggak tahu entah sampai detik mana, saya udah muak untuk semua itu. Tapi untuk kedepannya kalau memang seperti ini lagi, saya benar-benar akan hubungin Pak Sedlek dan Pak Zulfikar untuk terkait ini. Kalau memang tidak diproses lagi. Oh iya, saya akan membantu Ya, silakan, ya. silakan. Iya. Karena begini Pak, karena mereka itu lucu, nggak ada pun Kristen tapi dibahas. Ya monggo kalau kalian memang mau gini, Bu mengunjuli, Diana, kita bahas sudah tahu Al-Quran, rumus-rumusnya. jangan Alkitab. Ya, kan sudah saya jelaskan, jangan diulangi lagi, nanti akan membuat suasana panas. Intinya, kalau terjadi penistaan agama, monolog, rekam, laporkan, itu aja yang kita bahas. Teknikalnya aja Itu yang kita aja. bahas. Jangan kita Kalau membandingkan ada rum ranah ini, rum hukum itu, nanti pasti jadi kemana-mana. dipidana. Dan jangan Ada satu pertanyaan mengatakan, saya, Bang. percuma lapor, jangan. Kalian harus semangat sebagai warga negara Indonesia, harus semangat semua. Jangan sampai terjadi intoleransi di antara kita hanya karena apa? Hanya karena perdebatan yang kayak begini. Hanya karena ada orang yang monolog, Iya. kita biarkan sendiri. Kalau kita nggak akan laporkan, ya itu semakin menjadi-jadi orang ini. Menjadi-jadi. Nah, apakah kalian, saya yakin ajaran Kristen itu tidak mengajarkan kayak begitu, saya yakin. Tapi setidaknya kalau ada, saya sendiri pribadi mengatakan ya, kalau ada saudara saya muslim itu mengolok-olok ajaran mereka, ya, apalagi monolog, di Al-Quran sendiri sudah dijelaskan, janganlah kalian itu menistakan agama mereka. Mereka itu akan menghujat agama kamu, awal kamu dengan tanpa keilmuan. Di Al-Quran yang saya yakin sudah menjelaskan itu. Bila mana
Di luar sana ada saudara saya muslim mengolok-olok agama mereka. Kalian menentang sendiri di Al-Quran. Ya kok sudah jelas begitu kok. Nggak boleh kita ini. Dan saya yakin di pihak Kristen ada kitabnya, karena semua agama tidak mengajarkan untuk menyakiti orang lain. Saya yakin itu. Nah sekarang kita fokus mana? Kepada monolog yang menistakan. Rekam, laporkan. Caranya bagaimana? Hubungi Iya, saya. ada satu. Gitu. Silakan. Ada satu pertanyaan saya, Bang. Begini Mbak Diana Febri, sudah selesai masalah ini. Saya punya pertanyaan begini, Bang. Sekarang konten-konten yang memaparkan tentang melemahkan atau apakah dia dikategorikan menghujat? Ini konten-konten yang ada juga ini. Karena saya melihat ada konten-konten kemudian kan bisa dikatakan juga itu hujatan sebenarnya. Itu yang satu. Yang kedua, apabila konten itu mengandung umpamanya dialog di antara internal agama itu sendiri, terjadi dialog, kemudian saya membuat postingan tadi itu. Jadi yang dimaksud dengan menghujat dalam kategori konten-konten yang dimuat itu bagaimana menurut para abang, terutama yang berdiri di lembaga apa namanya ini, Bang, CCC atau apa namanya? Oke, saya jawab ya. Oke, langsung saya jawab. Begini, kalau kita membawakan monolog ya, keyakinan orang lain, ya, itu dengan tanpa ada pengetahuan di dalam kitabnya, maksudnya tidak ada referensi di dalam kitabnya, ya, itu sudah melenceng, itu sudah layak untuk dilaporkan, layak untuk direkam. Ya, baik kalau seandainya saya mengumpamakan beginilah. Yesus itu bla 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 bla, padahal tidak ada di dalam kitabnya, tidak ada di referensinya, di dalam Bible itu nggak ada. Nah itu bisa dilaporkan seperti itu kalau seandainya melenceng dari apa yang ada di dalam referensinya. Maksud saya, Bang, begini, Bang, konten yang dibuat, konten Bang. Begitupun kalau seandainya ada yang membawakan hadis atau Al-Quran tapi melenceng dari sifat aslinya di dalam kitab itu, ya itu juga bisa dilaporkan. Maksud saya begini, Bang, konten maksudnya fiti yang dimuat itu tadi itu, yang muatan fitinya tadi itu kan kelihatannya kan dia itu menista. Kategori menista dalam fiti yang dia muat atau konten yang dia muat tadi itu, dari mana pandangan hukumnya, yang kemudian batas-batas hukumnya dengan yang tidak sesuai, yang melenceng dari kitabnya, umpama tidak ada referensi dalam kitabnya, walaupun di dalam piti nih kita bikin piti itu tidak sesuai, tidak ada di referensinya di dalam Bible-nya, ya itu bisa masuk. Pak Sedlik, maaf. Silakan. Pak Sedlik, gimana pendapat Bapak tentang Sinandar? Itu parah banget. Itu sering dia monolog dan sering sekali dia membolak-balikkan fakta tentang Alkitab. Itu gimana? Kita melihat ya di Kang Nandar ya, yang saya tahu Kang Nandar ya, dia nggak monolog, dia selalu menaikkan. Ada Oten yang naik, ada Kristen yang naik. Nah, saya tahu dia Pak. Dia ada satu konten, benar-benar isi Pak gini. Dia kadang monolog dan aku ngebahas monolog. Walaupun dinaikkan dia yang Kristen, Alkitab yang dipakai tidak sesuai, makanya ada di situ terjadi penghujatan, Pak. Ya kalau saya paham betul itu kitab saya loh. Ya sebentar. Saya jawab. Arah Anda kemana? Gini, Mbak Diana. Kalau memang itu sudah sesuai dengan temuan-temuan Anda bahwa ini adalah menista, ya silakan saja. Tidak ada yang kebal hukum di negara ini, siapapun dia. Wong Yahya Waloni aja kena kok dari pihak Muslim. Saya tidak menafikan itu. Ya, jangan kita melihat dari kada si kace atau apa enggak, Pak. Udah banyak yang ngelaporin dia. Gitu loh. Jadi tidak ada yang kebal. Saya tengahin dia. Nanti habis ini Bang Glenn, lanjut. karena Bang Glenn yang memahami masalah hukumnya lebih paham lagi. Jadi Bang Nandar dulu pernah dilaporkan dari pihak kekristenan, terus dicabut. Udah pernah dilaporkan. Tuh ya. Jadi ada pihak Kristen yang merasa keberatan dilaporkan, terus terakhir yang saya dengar itu dicabut laporannya. Apa permasalahan saya tidak tahu. Nah, bagi umat Kristen yang merasa itu Nandar menistakan agama, jangan kami yang Muslim yang suruh melaporkan, jangan, kebalik itu. Ayolah umat Kristen, direkam, dilaporkan, terutama yang monolog. Kalau ada yang monolog, silakan. Gini Pak Zulfikar. Tadi Pak Zulfikar sama Pak Sidli bilang mengatakan seperti ini. Kalau ada begini-begini, udah kami di depan, kami nggak pasang. Kami walaupun itu teman-teman Islam, kami juga bantu. Saya tidak benar. Gini. Saya udah tahu arah Anda kemana. Saya tahu betul. Saya siap pasang badan. Saya siap membantu Anda kalau cukup bukti.
Nah, dicukupkan dulu bukti Anda dulu gitu loh. Lapor dulu kalau Oke. mental nih buktinya ini gini ini. Kalau kurang bukti nanti juga saya yang kena gitu loh. Bisa berbalik kepada saya. Nah, makanya siap. saya tuh Kalau bilang, bukti itu akan saya cukupkan kumpulkan, dulu Bapak akan saya hubungin buktinya, segera ya. cukupkan dulu buktinya, faktanya, ya. Anda lapor ke kepolisian, gitu kan. Nanti kalau mental saya ikut, boleh nih bantu ada dari Muslim ini. Kalau memang saya juga akan mempelajari, betul nggak ini? Jadi nggak langsung kita ambil, nggak. Kita pelajari dulu, betul nggak nih ada penistaan di dalamnya. Mohon maaf ya. Jadi saya tuh nggak telan mentah-mentah. Makanya di sini, ya, kalau mau merekam itu tolong jangan dipotong-potong rekamannya. Ya, karena banyak juga yang dipotong-potong rekamannya gitu loh, yang digunting atau apalah gitu, yang diambil tengahnya, tidak diambil dari awal, itu bisa juga jadi delik nanti berbalik kepada kita. Makanya kita harus utuh ketika merekamnya, seperti itu. Betul tidak, Pak De? Ya betul. Jadi begini, Saya ya. begini, Bang. Yang paling penting itu satu, bagi teman-teman saya yang Kristen, kalau dirasa itu Bang Nandar ini sering menghujat, janganlah kalian masuk ke sana. Jangan. Ya, juga bagi saudara-saudara saya Muslim, kalau dirasa itu ada umat Kristen monolog itu menghujat, jangan masuk ke sana. Cukup rekam. Nah, kalau kalian ke sana maka terjadi dialog. Sekali lagi ya, buat teman-temanku yang Kristen, janganlah masuk ke komal-komal, entah itu komal api lah, komalnya Nandar lah, atau kalau dirasa komal saya itu dirasa komal penghujatan, ya nggak usah masuk ke sini. Rekam, laporkan. Bukan begitu Bang Glenn? Mungkin Bang Glenn bisa menambahkan. Iya. Jadi gini buat Mbak Diana ya, biar saya bantu juga pemahamannya supaya tidak salah dalam mengumpulkan bukti. Ini kalau dalam pasal 156A ini tentang penodaan agama itu ada tiga unsur utama di pasal tersebut yang harus kita perhatikan. Unsur pertama itu udah pasti subjek atau pelakunya yang melakukan. Karena ada kata-kata barang siapa di situ, berarti siapa saja, ya, siapa saja. Nah, nomor unsur keduanya dengan sengaja. Dengan sengaja berarti sudah punya niat, sudah punya motif, sudah punya kemauan untuk melakukan hal tersebut. Melakukan hal itu dengan sengaja. Nah, ketiga, nih unsur yang paling penting ini satu. Tiga itu adalah di muka umum. Ya, di muka umum melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat memusuhi, menyalahgunakan dan menodai terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Nah, itu tiga unsur penting dalam 156A. Ini masih 156A KUHP, belum saya beranjak ke undang-undang ITE-nya ya. Nah, kalau dari tiga unsur itu sudah ada terpenuhi dengan bukti-bukti, dengan rekaman di muka umum, itu berarti kan arti di muka umum itu bisa dilihat siapapun, bisa diakses oleh siapapun dengan bebas, disiarkan kemanapun. Itu di muka umum, itu satu. Nah, kalau memang Mbak Diana di sini mendapatkan satu komal dari umat Muslim yang melakukan hal tersebut, direkam saja, kirimkan, laporkan ke polisi. Kalau memang nggak diterima, ya berarti ada sesuatu yang kurang. Nah, yang kurang itu apa? Nah, itu yang perlu dibicarakan dulu buktinya. Masuklah ke unsur penistaannya, masuklah ke unsur penghinaannya. Ya, kalau penistaan itu kan, kalau dalam arti umumnya kan apalah aktivitas atau sikap yang menjurus kepada tindakan menghina, mencela, atau bahkan merendahkan. Nah, mungkin dengan tiga kata ini, ada tiga kata ini aja, menghina, mencela, atau bahkan merendahkan, itu sudah masuk. Nah, tinggal dilebarkan lagi. Menghina itu apa sih maksudnya? Mencela itu maksudnya apa sih? Merendahkan maksudnya apa? Itu kan harus dibahas lagi secara umum, secara terperinci, khususnya seperti apa. Nah, kalau Mbak anggap, jadi gini, jangan kita gunakan emosi kita pribadi yang menganggap ini penistaan, ini penghinaan, ini mencela. Tetapi secara umumnya kita tidak tahu bahwa itu bukan termasuk penghinaan. Kenapa? Karena sesuatu yang tertulis, sesuatu yang ada secara tekstual, kita bacakan di depan umum, apakah itu penghinaan? Gitu loh. Kecuali kita menambah-nambahkan interpretasi, kita menambah-nambahkan asumsi yang tidak tertulis, nah itu boleh.
itu bisa masuk karena kita menyimpulkan sendiri tanpa ilmu gitu. Kalau kita baca sesuai dengan teks yang ada, kita melihat dia juga monolog sesuai dengan teks yang ada. Jadi contohnya kayak kemarin ada Ferguson membahas satu hadis, dia membacakan apa yang ada, kita nggak masalah di situnya karena memang itu tertulis. Yang kita baca, yang kita masalahkan itu kan apa? Hal-hal yang ditambahkan, hal-hal yang ditambahkan yang tidak tertulis di teks tersebut. Walaupun terlepas hadis itu hadis mudalis ya, hadis godoif, kita nggak maksa ke situnya. Yang kita paksakan apa, yang kita lihat itu apa, narasi-narasi yang ditambahkan di luar dari teks yang tertulis itu yang harus kita lihat. Contohnya Gracia Pelo kemarin, Gracia Pelo membacakan kitab, betul, memang membacakan kitab. Kita tidak menyalahi itu, kita tidak melarang dia membaca kitab itu. Pak Glenn, Ya. Pak Glenn, sorry saya potong. Saya ini tadi bilang tadi Bu Rizky bilang begini. Mbak kan sering mendengar, Mbak bisa nggak tunjukkan satu? Itu nggak usah banyak, satu aja udah satu. Nandar, itu dia bacakan Alkitab, tapi bukan Alkitab yang sebenarnya dia bacakan, Pak. Dia itu menambahkan unsur-unsur lain. Maaf ya, Pak, di dalam Alkitab ya, Alkitab itu tidak perlu ada dukungan dengan yang lain-lain. Buku-buku yang lain-lain nggak perlu, Pak. Alkitab bisa berdiri sendiri. Jadi kalaupun ada teman-teman muslim membaca yang istilahnya gini, contoh, misalnya ada karangan siapa gitu mengatakan atau menambah-nambahkan isi Alkitab. Maaf Pak, itu bukan benar-benar dengan isi Alkitab kami. Karena firman Tuhan kami berkata, firman Tuhan tidak boleh ditambahkan dan dikurangi. Artinya, kalaupun ada penulis-penulis yang lain mengatakan beginilah begini-begini yang intinya ingin mencemarkan nama baik Alkitab, itu tidak benar. Nah, contoh si Nandar yang sering sekali saya tarik, bahkan saya pernah dengar ya, dan itu sudah kita kumpulkan juga datanya tentang si Nandar. Alhasil nggak ada sampai sekarang. Nggak tahu deh bagaimana, aku udah capek. Makanya tadi Pak Sedlek mengatakan saya pasang badan. Nah, itu makanya gini Pak, si Nandar itu tidak punya bukti, dia tuh sama sekali tidak punya data yang benar-benar data. Karena gini, dia baca Alkitab, tapi bukan isi Alkitab kita benar-benar yang dia bilang itu kan terjemahan LAI bla 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 dan bla bla bla. Contohnya dulu, Bu, contohnya dulu, nanti saya klarifikasi ke Kang Nandar. Contoh, misal gini dulu. Pak, contoh, sering sekali si Nandar Nandar itu mengatakan ada isi Alkitab kita yang dia kutip apa, tapi aku pernah dengar dia bilang gini, kalau Yesus itu pernah menikah, itu kan sudah sangat penghujatan Pak. Yang realnya itu memang tidak ada Yesus menikah. Itu gimana? Sampai sekarang itu tidak diproses. Yang mengatakan Yesus menikah itu kan gini, yang mengatakan Yesus pernah menikah itu kan siapa? Pendiri agama Kristen Protestan, Pak, Martin Luther mengatakan. Hah? Ya, itu Martin Luther mengatakan itu Pak, di mana coba? Itu dia mengatakan. Jadi begini ya, Yesus Betul, 3 kali di buku Tabletok, Bang Glenn, kedengaran nggak suara saya Bang Glenn? Kecil. Begini Pak, menurut saya kalau si Nandar kemudian menyatakan seperti itu, barangkali ada referensinya dia. Apakah kemudian ada referensi tadi itu kemudian si Nandar disalahkan begitu? Oke, begini ya teman-teman ya. Jadi begini Diana, Bang Glenn, boleh saya bicara sedikit ya? Jadi begini Diana ya, ini saya contohkan aja. Sebenarnya kalau kita memang mencari bukti dalam suatu hukum ya, nah ini kita nggak usah, maksudnya kita bilang tadi kan, contoh kalau memang ada bukti di Sinandar begini-begini ya silakan langsung laporkan, kumpulkan bukti. Itu satu. 3 alat bukti sudah cukup untuk melaporkan. Nah, kedua, berbicara Alkitab ya. Alkitab LAI dengan teks asli memang banyak dirubah. Efesus 3 ayat 14 di situ ada yang dihilangkan dari LAI. Salah satunya. Itu juga perlu dikoreksi, kalau bisa laporkan LAI. Kenapa menghilangkan dari teks asli? Saya bukan membela siapa-siapa, tapi kita bicaralah apa adanya, ya kan? Banyak ini kita sebut oknum begitu, ya. Kalau memang paham hukum, silakan laporkan, karena masalah penistaan agama adalah delik aduan umum. Seperti itu, silakan teman-teman. Bang CP, ini bukan masalah menambahkan, bukan begitu. Mungkin abang juga mendengar kalau si Nandar buka room, dia ngebahas Alkitab, tapi bukan Alkitab. Ngerti gak sih maksud aku? Oke. Bukan Alkitab.
kita pegang gitu loh. Lari. Aku pernah makanya ngomong Diana, sama dia, begini Diana, buka makanya nggak sesuai. Gimana dong itu? begini Diana. Makanya saya bilang kita merujuk ke teks asli. Contoh, ya kan tadi saya bawakan Efesus 3:14. Kenapa berbeda dengan LAI yang kamu pegang? Karena banyaknya versi di dalam Alkitab. Itu apa? Terjemahan. Kan masalah terjemahan atau apa Bang CP? Dia sering sekali yang isi Alkitab itu tidak ada sesuai di dalam Alkitab. Nah, itulah yang dibilang Bang Glenn. Kalau kau mendapati seperti itu, silakan rekam. Nah, pihak dari Bang Zul sebagai host juga sudah memberi peringatan. Sebelum ini kan sudah pernah ada Zoom ya Bang Zul ya. Pada saat itu mengatakan tinggalkan rum-rum hujat. Kalau monolog, rekam, laporkan. Oh, ini delik umum kok. Seperti itu. Ya betul, setuju Bang CP. Jadi kita nggak bisa menghakimi Mbak Diana. Jadi gini, kalau memang itu udah masuk ranah delik hukum, silakan laporkan. Kalau udah cukup bukti, silakan laporkan. Nah, kalau seandainya laporan Anda dicabut atau apapun, itu bukan hak kami gitu loh. Ya, saya tambahkan ya Mbak Diana, saya siap membantu, Bang Cedric siap membantu, bentar ya. Dan saya kira banyak umat muslim yang siap membantu Mbak Diana. Tapi membantu lihat dulu, kalau laporannya tuh nggak komplit terus kita bantu, ya itu menjadi kita yang jadi salah. Kenalah kita di counter balik. Jadi pencemaran nama baik. Iya, kumpulkan dulu datanya sekomplit-komplitnya, hubungin saya. Pak Jul, ini data ini sudah komplit atau belum? Kita pelajari bareng-bareng. Oh, ini kurang kuat, cari lagi datanya, gitu loh maksud saya. Kalau itu sudah kuat dan saya yakin sudah kuat, diyakini oleh teman-teman kuat, ayo kita laporkan. Saya akan Oke, siap Pak Jul. Gitu, Mbak Diana. Oke, kalau memang itu yang keluar dari Bapak bahkan Pak Cedric itu pasti akan saya lakukan. Tapi thanks sebelumnya kalau sudah ada bantuin untuk hal itu. Soalnya saya agak gedeg banget. Saya aja agak ya. gedeg banget. Ya, oke, akan saya DM. Berarti yang akan saya DM Pak Zulfikar sama Pak Cedric. Saya akan gini Pak, gini ya. Maksudnya kita ada satu tim, emang bener-bener menemukan hal itu. Kita satu tim, ternyata dia bilang ini sudah dilaporkan. Ini kan nggak ada tindakan apapun gitu Pak sampai detik ini. Nah, kalau udah Bapak omongin seperti ini di room Bapak sendiri yang 102 orang viewers, itu akan saya lakukan kembali ke Bapak, bahkan ke timnya yang ada saya masuk tim itu, saya akan omongin, saya akan obrolin, saya cuma berdiri bukan cuma satu. Jangan membuat statement yang kayak begini ya. Kan tadi sudah saya jelaskan dan saya bersedia, nggak usah diulang-ulangi, perkataan saya satu itu cukup. Enggak, Pak. Assalamualaikum, sebentar Bang, sebentar boleh izin. Begini Pak, sebentar melenter ya. Jadi begini Diana, makanya diingatkan tadi, kumpulkan dulu bukti, bukan bilang kita bukan seperti anak-anak ya, maksudnya Bang Sul di sini nih menghujat Bang Sul. Oh enggak seperti itu. Lu kumpulin bukti, lu rekam, ya kan, jangan dipotong-potong. Kumpulin. Lu ajarin gue udah paham maksud lu apa. Iya. Gue udah paham, gue udah paham. Udah lu gak usah ngajarin gue. Yang penting Pak Zulfikar sama Pak Cedric sudah ngomongin, ya sudah cukup. Begini, Diana. Diana. Anda mengulang, karena itu Anda mengulang, Diana. berarti Anda tidak paham. Izin Bang. Diana, izin ya, kami muslim, ajaran kami menyampaikan kebenaran walaupun satu ayat ya. Ketika kami menyampaikan kebenaran itu menambahi dan mengurangi, alangkah berdosanya kami, tidak dibolehkan kan itu ya. Ketika kami bernarasi tentang Bible Anda, alangkah konyolnya lah kami, alangkah konyolnya menambah mengurangi kitab orang lain, alangkah konyol, nggak ada untungnya. Tetapi itulah ajaran kami, menyampaikan kalau kebenaran. Kalian berbicara sendiri tentang kitab orang lain, apakah salahnya kalian berbicara dengar kalian ya. sendiri? Tadi saya katakan, ajaran kami menyampaikan kebenaran untuk mengajak orang menuju jalan benar. Hablum minan nas. Kebenaran apa yang Anda maksudkan, Pak? Apa? Untuk Bang Zul, tolong ditengahin Kebenaran aja apa yang Bapak maksudkan? Kebenaran kami mengajak menuju jalan terbenar. Kami berani di sini. Ketika kami ada di Kemal ini, kami sudah mempelajari. Bisa ditengahin aja Bang Zul supaya nggak debat Bang Zul. Teman-teman Kristen, saya sarankan untuk turun saja, nggak kondusif. Nanti kalau diteruskan jadi ribut. Saya nggak mau. Saya nggak mau debat, saya nggak mau debat. Di sini bukan room debat. Ya, DM saya kasih nomor WA saya. Kita berbicara via WA aja.
Nanti kalau diteruskan ini jadi debat agama, padahal kita Kita di sini- discuss untuk itu, Pak. Baik. gitu Saya ya. kan kami kan hanya menyampaikan, Diana Iya, menyampaikan. betul. Saya terima kasih Bang Blender sudah menyampaikan. Tapi kalau mau debat, tolong jangan di rumah Debat. ini. Nggak kan yang berdebat, ngajak berdebat. Enggak gini arahnya sudah mengajak orang berdebat. Loh kok marah? Kami menyampaikan inilah ajaran kami. Iya Kan betul, sudah saya dibilang. akui. Saya Alangkah akui. Jadi konyol diskusi saya ini, Muslim, jadi begini Bang. teman-teman ya. Jadi diskusi di sini ini bukan diskusi tentang bilang oh siapa benar siapa salah, enggak, ya kan? Mau ajaran yang benar, mau ajaran itu nanti kalian berdiskusi di room lain. Tapi di sini kan di mana Bang Zul mengajak teman-teman nih yang mau melaporkan silakan, yang tidak mau melaporkan tinggalkan room-room yang hujat itu. Itu aja di himbauan. Ini himbauan. Iya, alangkah konyolnya lah kami menyampaikan, menambah, mengurangin bibel orang lain, kitab orang lain. Bah, itu apa? Udah gila apa kami? Kami berani bernarasi di sini, mempelajari nggak bisa sembarang, dan kami selalu menasihatin sama Muslim. Oh itu tidak benar, oke kami terima. Makanya Hablum Minannas itu kami saling membantu, saling kasih mengasihi, kami yang tanamkan bukan kalian. Ini ketika ada yang salah narasi kami nasihatin. Oh itu salah Blender. Itu salah, nggak boleh kau tambahin dan kurangin, nggak boleh. Nanti marah orang itu, nggak boleh. Jadi kayak Nandar misalnya menyampaikan itu, bah konyol kali dia yang nggak ada disampaikan ada, nggak aja. Alangkah konyol. Kami nggak mau kayak gitu. Kami semua mempelajarin di sini. Ya bukan sembarang, kita orang lain ini nggak boleh sembarang kami. Hanya saja di kalian terlalu banyak sekte, makanya ayat-ayat satu ayat banyak kali menafsirkan suka-suka hati, jadi banyak sektenya. Gini, kalau terlalu banyak memahami tentang ayat-ayat itu, satu ayat aku tanya 10 pendeta, 10-10-nya beda jawabannya. Blender mau sekte kami mau 1000 pun itu bukan urusan Anda di sini. Loh kok bukan urusan, cemana? Gak Makanya urusan Anda pertuhankan itu. Nabi kami. Urusan agama Anda. Jangan aja urusan Tuhan, agama jangan orang pakai lain. nama Allah. Ditengahin dulu mereka Jangan berdua pakai nama diskusi, Allah, nanti itu aja. ribut terus deh. Silakan Bang. Jangan dipakai nama Allah. Begini Jangan, Bang, jangan pakai nama Allah. Ini bukan Bang Blender, begini Bang. ini Bang Len, saya ingin kembali dalam persoalan hukum yang tadi Bang. Masalah itu barang siapa dengan sengaja di muka umum itu. Unsur-unsur tadi ini yang ingin saya tanyakan Bang. Kalau saya sih sangat mendukung sekali ini adanya organisasi ini. Tetapi kemudian yang dikatakan oleh Bang Blender memang benar bahwa menegakkan kebenaran itu tidak langsung menghujat, tidak. Karena memang Islam sangat mengedepankan Mbak Diana surat Al-An'am 108, jangan kamu memaki sesembahan itu. Itu yang dikedepankan dulu oleh para apologet Muslim. Kalau menghujat itu memang tidak dibolehkan dalam Islam. Seperti itu. Adapun Bang Nandar kemudian Bang Diana Mbak Diana kemudian mengait-ngaitkan tadi itu sudah dijelaskan oleh Bang Glenn, Bang Sedlek dan host. Jika ada terbukti ya silakan dilaporkan menurut saya. Itu saja. Iya. Itulah, kami tidak boleh memaki sesembahan orang lain, tidak boleh. Ingat itu. Blender. Ya, tetapi sekali lagi saya ketika ngomong kami dengan dihujat, tegas dan nggak keras boleh buat diam. Anda. Saya tidak berbicara dengan Anda, Pak Blender. Bah, orang aku menyampaikan kok lucu. Aku nggak bicara. Aku nggak bicara samamu yang di bawah biar mendengar. Saya hargai, Kami tidak boleh memaki Saya berbicara sesembahan orang tentang lain. Itu hukum. perintah. hargai juga Bang Blender. Mohon maaf, kalau di sini bukan tempat room debat keyakinan. Iya, saya kan menghimbau dan menyampaikan, bukan mengajak berdebat. betul, Ajaran saya hargai, kami. tapi ranahnya ke ujungnya ujungnya Mbak nanti Diana aja yang itu. emosi menanggapinya. Gak terima dia dengan ucapanku, itu aja. Ya, terima kasih. Saya juga tahu itu. Tapi itu bukan topik. Gitu loh, Topik, kok bukan topik? Itu kan ajaran kami sampaikan. Betul, saya akuin. Saya Terima muslim, dengan Bang. ajaran kami. Saya muslim, Bang.